Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel seri 9C, kita dalam tanda petik belum menuntaskan bagaimana supaya seorang yang masih lajang, waktu itu kalimat mempunyai 0 anak atau mempunyai 0 orang anak itu kan lucu. Maka pada pembelajaran video ini kali ini saya kasih title Microsoft Excel seri 9C1 karena ini sebagai pelengkap. Sebenarnya pada video yang lalu, kalau yang di 9C itu saya tuntaskan bisa saja, namun bukan mengkhawatirkan Anda bingung ya, tetapi harus ada landasan terlebih dahulu. Landasan seperti apa yang harus Anda kuasai? Kita ikuti video yang sebagai berikut. Kita ikuti share screen atau tayangan sebagai berikut ini. Nah, prinsip utama dan pertama yang selalu kita pegang di dalam membuat rumus Microsoft Excel itu adalah tidak diketik, namun dengan menggunakan yang namanya 3-step user. Itu prinsip, dan sudah di dalam seri-seri pembelajaran sebelumnya sudah saya tekankan dan sudah kita perhatikan bersama-sama. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, yang mana 3-step user itu yang pertama kan insert function, itu sudah oke, nggak ada masalah. Yang kedua, function argumen, ini yang akan kita perkuat. Kemudian untuk yang formula result saya kira aman, formula result ini aman saja. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengisi function argumen. Ini penting. Sebelumnya kan kita hanya mengisi saja, tetapi function argumen itu harus seperti apa, walaupun kita telah mempraktekkannya. Nah, maka saya akan peragakan sebagai berikut. Nah, mengisi function argumen, misalnya saya punya mid gitu ya, punya mid. Nah, di sini di dalam function argumen, function apapun ya, mulai left, right, mid, did, VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan semua selalu ada kolom-kolom putih semacam ini. Nah, yang saya maksud bagaimana untuk mengisi dari function argumen itu ya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk kolom apapun yang warna putih di sini, apapun. Ini kebetulan karena mid adanya teks stagnan. Ini sementara kita abaikan. Pokoknya fokusnya dikonsentrasikan pada layar putih ini, kolom putih-putih ini. Nah, kolom putih gitu aja ya, untuk memudahkan memahaminya kita menyebutnya kolom putih pada function argumen. Oke, ini saya copy untuk menjelaskan, saya copy ke sini. Nah, function argumen ini saya kasih subjudul cara mengisikan pada kolom putih. Nah, ini istilah saya ini ya, kolom putih. Kolom, atau saya kasih tanda petik, pada kolom putihnya gitu ya. Ini bahasa sederhana tetapi semoga bisa dipahami, lebih mudah dipahami. Nah, untuk mengisi kolom putihnya itu ada 3 macam cara, ada 3 kemungkinan. Nah, karena belum tentu 3-tiganya, bisa 1 saja, bisa 2 saja, bisa ketiga-tiganya. Ada 3 kemungkinan variasi. Jadi ini variasi tergantung konteksnya. Yang pertama langsung klik, yang kedua diketik, yang ketiga dibantu rumus lagi. Nah, ini adalah hal kedua di dalam pemahaman 3-step user.
Kenapa saya sebut yang kedua? Karena pemahaman pertama kan kita sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa membuat rumus di Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi harus menggunakan 3-step wizard. Sementara dari 3-step wizard ini kita sudah mengikuti dari pembelajaran Microsoft Excel seri 1 sampai dengan seri 9C yang lalu. Maka mulai 9C1 dan nanti ada 9C2 tuntas nanti, kita harus mendasarinya dengan yang namanya cara mengisi pada kolom putihnya pada masing-masing function argumen setiap rumusnya ya. Jadi seperti itu. Contoh dari ketiga-tiganya itu adalah sebagai berikut. Misalnya kita punya kata atau mudahnya pakai rumus did ya. Rumus did insert function itu step pertama kita pilih did. Ini yang paling gampang untuk memahami cara mengisikan pada kolom putihnya. Saya menggunakan rumus did yang paling mudah untuk diperagakan. Nah, yang pertama ya, di sini langsung klik sebetulnya, nanti saya sempurnakan. Jadi langsung klik gitu. Langsung klik. Nah, jadi nomor 1 dan 2 itu nanti bisa diubah-ubah. Bisa nomor 1, 2, 3 itu tidak harus urut ya, tetapi 3 ini adalah 3 kemungkinan yang mana salah satunya yang paling cocok pada konteks itu yang mana. Saya kasih contoh date misalnya. Nah, di sini konteks date untuk pertama tentu yang nomor 2, yaitu diketik misalnya tahun atau year 2022 misalnya. Man, bulan, misalnya bulan 4. Kemudian D, misalnya 18. Jadi baik di year, man, D. Jadi konteksnya kita membacanya sebagai kolom putihnya masing-masing diketik. Kemudian kita oke. Itu cara ini. Nah, yang ini sudah kita peragakan. Kasih warna merah. Ya, ini sudah diperagakan. Oke. Ini sudah tuntas ya. Kemudian dan ini sudah sering kita lakukan, terutama pada waktu mengenal rumus date yang pertama kali. Kemudian yang kedua, langsung klik. Nah, gampangnya begini. Katakanlah di sel O5 itu ada angka 2022. 2022. Kemudian pada P5 ada angka 4 dan di Q5 ada angka 18 misalnya. Sehingga membuat rumus date-nya ini untuk mewakili yang nomor 1 langkah atau kemungkinan pertama. Misalnya date, year-nya tidak lagi diketik tapi klik. Nah, man-nya juga diklik, kemudian D-nya juga diklik. Perhatikan di sebelah kanan dari kolom putih ini, waktu kita klik O5 muncul 2022. Waktu kita klik P5 juga muncul angka 4 dan waktu klik Q5 ini muncul angka 18. Hasilnya sama. Nah, otomatis yang bagian atau kemungkinan kedua sudah, kemungkinan pertama sudah. Nah, yang nomor 3 ini sebenarnya sudah kita lakukan pada waktu kita membuat rumus bersusun. Nah, maka walaupun demikian saya akan memberi contoh juga. Katakanlah di Q6 kita punya misalnya 2022-04-18 misalnya. Ini contoh. Nanti untuk mempertegas dan sekaligus menjawab dalam tanda petik jebakan atau blunder yang terjadi di 9C nanti akan kita tuntaskan di 9C2. Ya, ini yang kita sebut 9C1. Sebentar, ini kita buat di sini ya. Insert function. Oke, sebentar. Ini yang akan kita pedomani. Pedomani kita pakai ini, saya kasih warna aja lah. Untuk hijau saya kasih warna merah. Kemudian man saya kasih warna biru.
Dan untuk D saya kasih warna hijau macam ini. Sehingga kalau kita akan membuat rumus D dengan menggunakan alternatif atau kemungkinan yang ketiga, yaitu insert function date, kemudian kita klik OK. Nah, di sini here-nya kita tidak lagi mengetik maupun mengklik, tetapi butuh bantuan function left di sini. Karena yang saya kasih warna merah 2022 itu berada sebelah kiri, maka kita buat di sini left dari sini sebanyak 4. Nah, ini sudah muncul 2022. 2022 ini miliknya date, maka kita kembalikan di sini sebelum kurung buka dari date. Nah, ini sudah muncul 2022. Man juga sama, di kolom putihnya kita harus dibantu dengan rumus mid, karena 04 yang saya kasih warna biru ini berada di tengah. Maka kita ambil rumus mid di sini. Rumus mid, kemudian teksnya ini dia adalah urutan ke-6 sebanyak 2 karakter. Di sini sudah muncul 04. Nah, rumus mid ini membantu date, maka kita kembalikan date di sini sebelum kurung buka. Lalu sudah muncul 4 di sini, karena ingat ya, angka 0 kalau sifatnya numerik di depan itu diabaikan atau dibuang. Nah, yang terakhir untuk D. Nah, untuk mengambil angka 18 yang saya kasih warna hijau ini, kita butuh bantuan right di sini. Kemudian teksnya tetap ini sebanyak 2. Nah, di sini sudah muncul angka 18 untuk D. Nah, secara formal ini juga harus dikembalikan ke date. Namun kalau Anda perhatikan di formula sudah muncul angka seri dari date itu untuk tanggal 8 April 2022 adalah 44669. Maka formal ya, kita klik saja di sini. Walaupun kalau ini di OK juga sudah benar. Tetapi untuk pemahaman saya harus menjelaskan sekali lagi, ini adalah contoh kemungkinan yang ketiga, yaitu untuk mengisi kolom putih dari setiap function argumen dibantu rumus lebih. Kebetulan dalam contoh ini yang membantu rumus left, mid maupun right. Nah, nanti di dalam seri 9C2 itu rumusnya lebih kompleks, lebih bervariasi, tidak sekedar left, right maupun mid, tetapi lebih kompleks. Dan puncak dari pembelajaran dasar untuk pemahaman pembuatan rumus di Microsoft Excel yang tidak diketik, melainkan dengan garis divisor, itulah puncaknya justru di seri 9C2. Kita klik OK dulu, ya ini sudah betul. Nah, sehingga kalau ini semuanya ketiga cara ini atau ketiga kemungkinan ini kita setting dengan format cell, kemudian kita pilih seperti pembelajaran di menulis function date, maka hasilnya sesuai dengan tipe yang kita pilih. Kita klik OK, nah, hasilnya sama gitu. Ya, ini demikian pengantar untuk menuntaskan seri 9C yang dalam tanda petik terbengkalai atau belum tuntas. Ya, maka setelah ini kita akan menuntaskannya di seri 9C2. Demikian pencerahan ya dari seri 9C1 ini, semoga memberi inspirasi dan memotivasi Anda untuk semakin giat, semakin semangat di dalam belajar. Karena dengan Anda terinspirasi, Anda termotivasi, maka Anda otomatis teredukasi. Dengan demikian Anda nanti akan semakin kompeten. Karena di dalam masa kapanpun, hanya orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya itulah yang menjadi pemenang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.